Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski penyuntikan vaksin Sinovac telah resmi dilakukan secara nasional, masih saja ada oknum atau pihak yang menolak vaksinasi. Padahal Presiden dan sejumlah publik figur telah membuktikan bahwa penyuntikan vaksin kemarin terbukti aman dan halal. Kita akan langsung berbincang dengan Dr. Reysa Asmobroto, salah satu publik figur yang kemarin berkesempatan untuk menjalani penyuntikan vaksinasi bersama Presiden Joko Widodo. Selamat siang, Dr. Reysa. Selamat siang, Mas Egan. Ya, Mbak Reysa sudah 24 jam ya kurang lebih divaksin perdana bersama dengan Presiden Joko Widodo. Perasaannya seperti apa Mbak Reysa? Adakah efek samping mungkin yang dirasakan? Ya, alhamdulillah kemarin sudah ikut serta dalam penyuntikan perdana. Dan ini merupakan suatu kebanggaan karena memang tujuannya kan ingin memotivasi dan memberikan inspirasi ya untuk seluruh masyarakat, terutama tenaga kesehatan. Tapi dari kemarin sampai 24 jam ini sebenarnya saya tidak merasakan efek samping yang terlalu bermakna. Jadi kemarin pasca penyuntikan itu beberapa jam setelahnya saya rasa pegal-pegal aja di lengan kiri atas saya pasca disuntik. Kemudian habis itu malah justru merasa sedikit ngantuk. Jadi kayak ngantuk-ngantuk, drowsy gitu ya, beberapa jam, habis itu malam juga sudah hilang. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya nggak ada efek samping lainnya yang saya rasakan yang lebih berat. Jadi berdebar-debar atau mungkin suhu badan meningkat, begitu yang biasa orang alami ketika vaksin itu juga sama sekali nggak ada ya, Mbak Reysa ya? Sejauh ini sih tidak ada. Saya tidak demam, saya juga tidak ada sakit kepala, dan sejauh ini aman sih. Oke, tapi sempat khawatir nggak sih atau sempat takut nggak sih Mbak Reysa? Ini kan termasuk orang pertama ya yang divaksin ya. Ada rasa khawatir nggak, takut nggak bahwa vaksin ini benar-benar aman atau tidak gitu? Enggak, sama sekali nggak ragu. Jadi saya benar-benar yakin dengan adanya vaksin Sinovac ini, karena memang kita sudah tahu ya, vaksin yang memang sudah melewati berbagai tahapan uji klinis dan sudah mendapatkan izin penggunaan oleh Badan POM, serta kan juga sudah dapat sertifikasi fatwa halal ya dari MUI gitu. Maka saya yakin sekali bahwa memang vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang aman, bermutu, berkhasiat, suci, dan halal. Jadi tidak ada rasa khawatir sama sekali. Soalnya kan masih banyak informasi yang beredar ya Mbak Reysa ya di tengah masyarakat ya bahwa vaksinnya itu mengandung merkuri ataupun bahkan mungkin vaksinnya itu sebetulnya nggak aman tapi kemudian dipaksakan keluar. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan itu vitamin C, itu bukan Sinovac begitu, bukan vaksinnya. Bagaimana Mbak Reysa? Waduh, kalau vitamin C disuntikan ke otot rasanya lebih ngilu tuh kayaknya. Sakit sekali rasanya. Dan dosisnya nggak mungkin seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir, jangan termakan hoax ya. Banyak sekali berita yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebaiknya bagi masyarakat yang mendapatkan berbagai informasi itu harus dipastikan dulu sumbernya benar atau tidak, apakah ini termasuk hoax atau misinformasi, melalui kanal-kanal yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Salah satunya ada covid19.go.id. Di sana ada kolom khusus Hoaxbuster dan itu bisa dicek di situ beritanya, apakah berita yang didapatkan termasuk berita yang salah atau benar. Karena sebenarnya memang sampai saat ini kita tahu ya, vaksin yang tersedia ini kan satu merek, belum ada merek lain yang tersedia di Indonesia. Baru Sinovac aja yang masuk. Dan kita tahu begitu Pak Presiden mau dilakukan penyuntikan, prosesnya juga kemarin secara live ditayangkan, dikeluarkan dari kotaknya, kemudian ditunjukkan mereknya, ditunjukkan vialnya, semua dengan jelas tanpa ada proses yang dipotong-potong gitu ya, semua disiarkan secara live. Tujuannya supaya bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya disuntikan yang adalah benar. Itu adalah vaksin Sinovac. Oke, baik. Mbak Reysa, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Apakah kemudian dengan sudah divaksin akan mengubah perilaku atau tidak? Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bisa kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Reysa Broto Asmoro, salah satu publik figur yang kemudian kemarin menerima vaksin COVID-19 secara perdana. Dr. Reysa, setelah divaksin, berarti Dr. Reysa ini sudah boleh dong jalan-jalan, sudah boleh dong buka masker, boleh tidak sekarang? Karena kan dikatakan aman tadi. Ya, kita tahu bahwa tujuan utama vaksin adalah melindungi kita gitu ya, sebagai tambahan proteksi. Jadi
kita harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan yakni 3M. Karena bentengnya kita pada dasarnya adalah 3M itu. Baru nanti dilengkapi dengan vaksinasi. Jadi sebenarnya tidak boleh ya kita kemudian mengabaikan protokol kesehatan begitu kita sudah divaksinasi. Karena memang sebenarnya ini harus satu-satuan. Jadi benteng kita harus kuat semuanya dari 3M, kemudian vaksinasi juga, supaya tujuannya optimal gitu. Jadi jangan sampai lalai, jangan sampai lengah, tetap protokol minimal 3M ya, ditambah vaksinasi ini sebenarnya yang bisa membuat kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Ya, soalnya masih banyak masyarakat Mbak Reisa yang menganggap bahwa ketika sudah divaksin, oh berarti sudah betul-betul aman, efikasinya kan cukup tinggi begitu. Jadi boleh begitu tidak lagi protokol kesehatan, itu berarti tidak benar ya, Mbak Reisa ya? Tidak benar, karena memang virusnya masih ada. Kita masih berpotensi untuk terinfeksi virus ini, ya kan? Makanya kita tetap harus mengoptimalkan perlindungan kita dari mulai 3M itu basicnya. Jadi semua orang itu harus menerapkan PHBS sebenarnya, tidak hanya terhadap COVID, tapi penyakit-penyakit lain juga, yakni perilaku hidup bersih dan sehat. Itu dasarnya. Dan perilaku hidup bersih terhadap COVID-19 adalah dengan 3M. Nah, vaksin melengkapi itu. Oke, soalnya ada nih Mbak Reisa public figure yang kemudian setelah divaksin malah kemudian berkerumun, pesta begitu, party, viral di media sosial. Tanggapan dari Mbak Reisa seperti apa? Ya, kemarin kita sama-sama ingatkan ya bahwa vaksin ini memang salah satu jalan keluar, tapi proteksi utama tetap 3M. Kita saling mengingatkan aja. Tentu semua orang juga mungkin informasinya ada yang kurang, ada yang pemahamannya juga berbeda. Jadi mari kita support, kita ingatkan kembali agar dia mau melaksanakan 3M lagi dengan baik. Oke, Mbak Reisa, untuk masyarakat yang mungkin masih belum yakin ya dengan vaksin Sinovac ini, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan ya supaya betul-betul meyakinkan mereka gitu kan? Kemarin Presiden sudah divaksin, kepala daerah juga sudah divaksin, beberapa daerah pada hari juga vaksinasi perdana. Bagaimana Mbak Reisa? Ya, tadi saya juga sudah mengikuti beberapa kepala daerah yang sudah divaksinasi ya. Dan memang kita sebenarnya harus tahu dulu ya, edukasi perihal vaksin ini sendiri itu harus benar-benar dipahami betul. Karena memang vaksin itu kan tujuannya memberikan antibodi khusus secara spesifik yang tidak bisa didapatkan dengan cara lain. Jadi masing-masing penyakit yang muncul, yang ada di sekitar kita, itu kalau misalnya masuk ke tubuh kita akan menciptakan antibodi. Jadi hanya 2 cara nih antibodi spesifik itu bisa diciptakan, yakni melalui infeksi dari penyakitnya atau melalui vaksinasi. Nah, makanya semua orang daripada masa harus sakit, ya kan? Makanya harus bisa melalui vaksinasi. Supaya tujuan utamanya, kalau semua orang ini sudah punya kekebalan, maka dia bisa tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok, kekebalan komunitas. Sehingga kalau misalnya lebih dari 70% masyarakat di daerah tersebut itu punya kekebalan, virus ini nanti jadi bingung kan mau menginfeksi siapa lagi gitu kan untuk memperbanyak dirinya. Jadi penularannya, angka infeksinya tentu akan menurun. Jadi sebaiknya saya sarankan buat yang masih takut, perbanyaklah informasi yang benar terkait vaksin ini sendiri. Jadi boleh saya sampaikan sedikit ya, ini ada aksesnya. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang mau bertanya informasi seputar vaksin bisa melalui http://s.id/info vaksin. Di situ isinya penuh dengan informasi terkait vaksinasi yang tepat tentunya. Oke, baik. Dr. Reisa Broto Asmoro, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Mbak Reisa. Terima kasih.